Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khalili rabbil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzu billahi min kulli ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam forum kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Semoga forum kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ilmu yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada hadis yang ke-135. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa askanahu Allahu fasiha jannatihi wa nafa'ana Allahu bi'ilmihi fid dharaini. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu, tidak ada salat setelah salat subuh sehingga terbit matahari, wala salata ba'dal asri, dan tidak ada salat setelah salat asar, hatta taghiba syamsu, sehingga matahari tenggelam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan oleh Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Wa lafdhu Muslimin, dan lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, la salata ba'da salatil fajri, tidak ada salat setelah salat fajar, itu salat subuh. Walahu an Uqbah bin Amirin, dan juga dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, salasu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna, 3 waktu yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kami untuk melakukan salat di 3 waktu tersebut. Wa an nakbura fihinna mautana, dan untuk mengubur orang-orang yang meninggal dunia di antara kami. Hina tatlu syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari terbit, bazighatan, di awal terbitnya sehingga meninggi. Wa hina yaqumu qa'imudz dhahirati, dan ketika matahari tepat di tengah langit. Hatta tazula syamsu, sehingga matahari tergelincir. Wa hina tadayyafu syamsu lil ghurub, dan ketika matahari cenderung untuk tenggelam. Wal hukmus tsani, dan hukum yang kedua yaitu larangan salat ketika matahari tepat di tengah langit. Inda Syafi'i, menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
min hadisi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bisanadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Wazada illa yaumal jumu'ati, dan ada tambahan kecuali hari Jumat. Wa kadza li Abi Dawud an Abi Qatadah nahwuhu, demikian juga menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Abu Qatadah yang semisalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kandungan hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, nafyu sihhati sholati ba'da sholati subhi, peniadaan keabsahan salat setelah salat subuh. Li'annahu dakhala waktun nahyi, karena masuk dalam waktu yang terlarang. Alladzi la tasihhu fihi salatu, yang tidak sah salat dilakukan di waktu yang terlarang tersebut. Setelah kita melaksanakan salat subuh, kita dilarang untuk melaksanakan salat sunnah. Namun apakah larangan melakukan salat sunnah di sini adalah semua salat sunnah, ataukah hanya salat sunnah tertentu saja? Nanti insyaallah akan kita dapati penjelasannya setelah beberapa poin yang berikutnya. Kemudian yang kedua, nafyu sihhatis salati ba'da salatil asri, ditiadakannya keabsahan salat setelah salat asar. Li'annahu dakhala waqtan nahyi, karena telah masuk waktu larangan. Alladzi la tasihhu sholatu fihi, yang tidak sah salat dilakukan di waktu larangan tersebut. Apakah larangan salat di sini secara mutlak? Ini pun juga insyaallah nanti akan kita dapatkan penjelasannya lebih lanjut. Kemudian riwayat Muslim, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya, la salata ba'da salatil fajri, tidak ada salat setelah salat fajar. Salat fajar yang dimaksudkan di sini adalah salat apa, Pak? Salat subuh. Kenapa dinamakan salat fajar? Karena dilaksanakan ketika fajar shadiq sudah menyingsing. Azalatis syakka, menghilangkan keraguan, alladzi jaa fi riwayatin, yang datang dalam riwayat yang lain yang berbunyi la salata ba'da subhi, tidak ada salat setelah subuh. Waladhi fihi ihtimalun, yang di dalam riwayat ini terdapat ihtimal, terdapat kemungkinan iradati tulu'i subhi, terdapat kemungkinan maknanya adalah terbitnya subhi, terbitnya subuh, artinya terbitnya fajar sani, fajar shadiq. Au iradatu fi'lis shalah, atau ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah perbuatan salat, yaitu salat subuh. Artinya larangan di sini adalah kaitannya dengan larangan setelah melaksanakan salat subuh, bukan larangan setelah terbitnya fajar. An-nafyu fi hadaini waqtaini ablagu minan nahyi, larangan dalam dua waktu ini lebih sempurna di penafian, peniadaan di dalam dua waktu ini lebih sempurna dibandingkan larangan. Li'anna nafya, karena penafian fihi di dalamnya nafyu wuku'i haqiqatis syai',
peniadaan wuku'i haqiqatis syai', terjadinya hakikat dari sesuatu. Wa amman nahyu fala yu'ti hadzal makna, adapun larangan tidak memberikan faedah makna ini. Dalam hadis tadi dikatakan la sholata. La dalam lafaz hadis tersebut adalah la nafi. La untuk menyatakan makna peniadaan. Apakah la nafi di situ la lisihati ataukah lil kamal? Jawabannya la di situ adalah la nafi lisihah. La yang menunjukkan kepada makna peniadaan, keabsahan dari sesuatu. Dan di dalam lafaz hadis tersebut, la tersebut bukanlah la nahyi, bukanlah larangan, bukan la yang menunjukkan makna larangan, tapi maknanya adalah menunjukkan kepada penafian. Mana yang lebih balik, mana yang lebih sempurna di dalam mencegah atau melarang sesuatu? Jawabannya adalah la nafi. La nafi itulah yang lebih balik, yang lebih sempurna di dalam mencegah atau melarang sesuatu. Kenapa demikian? Karena kalau larangan ini tidak terkandung di dalamnya nafyu wuku'i haqiqatis syai'. Tidak terkandung di dalamnya peniadaan terjadinya hakikat dari sesuatu. Tetapi kalau dalam penafian ini ada la nafi. La nafi, yang la nafi di sini adalah la nafi lisihati, yaitu terdapat peniadaan, artinya terdapat peniadaan terjadinya hakikat dari sesuatu. Dengan demikian maka la nafi itu lebih balik, yang lebih sempurna di dalam mencegah atau melarang sesuatu dibandingkan dengan la nahi. Kemudian yang berikutnya as-sa'atus salasu, 3 waktu allati yunha fiha anis shalah, yang dilarang di dalamnya untuk dilakukan salat, wa an dafnil mauta, dan mengubur jenazah, hiya adalah min tulu'i syamsi hatta tartafi'a kidarumhin, dari terbitnya matahari hingga meninggi setinggi tombak. Setinggi tombak yang dimaksudkan di sini adalah dalam pandangan mata kita. Bukan berarti napa? Matahari hakikatnya benar-benar setinggi 1 tombak niku mboten. Nanging napa? Saking pandangan kita. Wa tazula humratuha, dan hilang warna merah dari matahari ketika baru saja terbit. Kemudian yang kedua, hina yang tahi irtifa'u syamsi hatta tazula, ketika ketinggian matahari berada di puncaknya. Maksudnya adalah ketika matahari berada di tengah langit. Ciri ini pun apa Pak? Matahari di tengah langit, tidak ada bayangan dari suatu benda. Hatta tazula, sehingga tergelincir. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari bahwa kalau matahari sudah tergelincir, ini sudah masuk waktu duhur. Namun dengan ditambah napa Pak? Matahari tergelincir ditambah dengan napa? Fai'u zawal. Napa fai'u zawal niku? Nggih, bayangan yang muncul pertama kali ketika matahari tergelincir. Ini tidak dihitung. Kemudian yang berikutnya, hina tamilu ilal ghurubi, ketika matahari cenderung untuk tenggelam. Hatta yatimma ghurubuha,
sehingga benar-benar sempurna tenggelamnya. Kemudian auqatun nahyi bil basti, adapun waktu-waktu yang dilarang ini secara basti, ini secara lebih luas penjelasannya ada 5 ya, ada 5. Jadi secara global niku wonten 3. Napa Pak? Ketika matahari sedang terbit. Kemudian apa? Ketika matahari berada di tengah. Ketika matahari sedang apa? Tenggelam. Adapun secara rinci ini ada 5. Min salati subhi ila tulu'i syamsi, dari salat subuh ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Jadi jeda antara pelaksanaan salat subuh sampai terbitnya matahari kita dilarang untuk melaksanakan salat. Namun salat apa saja nanti insyaallah akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, min tulu'i syamsi, dari semenjak terbitnya matahari, pas matahari napa? Terbit, hatta tartafi'a qadra rumhin, sehingga meninggi qadra rumhin, sekitar 1 tombak. Kemudian yang ketiga, inda qiyamis syamsi halal istiwa'i, ketika matahari berada di tengah langit, hatta tazula, sehingga tergelincir. Kemudian mim ba'di salatil asri ila isfirari syamsi, dari setelah salat asar sampai matahari menguning, ya, sampai matahari menguning, ya. Yang dimulai dari bayangan suatu benda 2 kali lipat benda aslinya, ya. Kemudian minal isfirar hatta yatimal ghurub, dari matahari menguning sampai benar-benar sempurna tenggelamnya. Tetes wonten gangsal menika secara rinci. Nah, kemudian Syekhul Bassam rahimahullah taala, beliau mengatakan khilaful ulama'i, perselisihan ulama. Ajma'al ulama'u ala tahrimi shalawatin nawafilil mutlaqah. Para ulama telah sepakat atas diharamkannya salat sunnah yang mutlak. Salat sunnah yang mutlak. Wa annaha la tasihhu wa la tanaqidu fi aqatin nahyi khamsatil mutaqaddimi dzikruhu. Bahwasanya salat sunnah yang mutlak tidak sah untuk dilakukan pada waktu-waktu yang 5 yang terlarang yang sudah berlalu penyebutannya. Apa yang dimaksudkan dengan salat sunnah mutlak? Yang dimaksudkan dengan salat sunnah mutlak adalah an-nawafil allati la tata'allaqu bisababin. Salat sunnah yang tidak terkait dengan sebab, wala waktin, dan juga tidak terkait oleh waktu, wala hasrin li i'dadiha, dan juga tidak ada batasan jumlahnya. Salat sunnah ingkang boten enten hubunganipun kalian sebab, boten wonten hubunganipun kalian waktu, boten wonten hubunganipun kalian hitungan
tertentu. Kita sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat. Nah, dan tidak ada sebabipun apa? Mboten wonten sebabipun kados dene panjenengan pamanipun mlebet masjid dipun sunahaken napa? Salat tahiyatul masjid. Panjenengan wangsul saking safar dipun sunahaken salat 2 rakaat setelah pulang dari safar. Dan lain-lainnya. Mboten wonten sebabipun. Waktunya juga tidak ada batasannya. Jumlahnya tidak ada batasannya. Itulah yang dimaksudkan dengan nawafil mutlaqah, salat sunnah yang mutlak. Napa dalilipun salat sunnah mutlak menika? Di antara dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul laili masna. Salat malam adalah 2 rakaat. Salat malam adalah 2 rakaat. Sasampunipun salat Isya panjenengan nggadahi kelonggaran wekdal. Panjenengan sehat. Lajeng ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kalian salat 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Mangke panjenengan sampun saya istirahat kedian. Sak sampun istirahat salat malih pamanipun. Kemudian tidur. Setelah tidur bangun kok sehat. Salat malih pamanipun. Nah. Salatul laili masna. Niki naminipun salat mutlak. Siang hari panjenengan wonten kelonggaran. Kula badhe salat ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala supaya dengan salat tersebut diangkat derajat saya di akhirat nanti. Salat kalih rakaat. Wonten wekdal malih, salat kalih rakaat malih. Di antara dalilnya juga ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, silahkan engkau meminta apapun yang engkau pinta. Kemudian orang tersebut mengatakan, as'aluka ya Rasulullah murafaqataka fil jannati. Ya Rasulullah, kula pengin dados temen panjenengan wonten surga. Nah, ini luar biasa ya. Akhiripun napa dawuhipun Rasulullah SAW? Fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Tolonglah saya ya, untuk bisa mengabulkan apa yang kamu pinta dengan memperbanyak sujud. Rektosipun apa? Memperbanyak salat. Memperbanyak salat. Yang dimaksudkan salat di sini adalah salat mutlak. Dan ini kesempatan kagem kita Pak nggih. Terutama nuwun sewu nggih kita ingkang sampun bau tanah niki nggih. Mumpun bau tanah. Wonten wekdal lodang longgar ya, beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kalian salat. Ada kesempatan longgar lagi, salat lagi. Ini salat napa? Salat mutlak ya. Kemudian wakhtalafu fi jawazi salawati dzawatil asbab.
dan mereka berselisih di dalam bolehnya melakukan salat-salat yang memiliki sebab. Katahiyatil masjidi, seperti tahiyatul masjid. Panjenengan salat 2 rakaat ketika masuk ke masjid dalam rangka untuk menghormati masjid. Ini namanya salat yang memiliki sebab. Wa raka'atai wudu, dan salat 2 rakaat setelah berwudu. Wa salatil kusufi, dan salat gerhana. Napa melih Pak? Salat ingkang gadah sebab. Salat jenazah. Salat jenazah niki salat ingkang gadahi sebab. Salat napa melih? Napa Pak? Salat taubat nggih. Napa melih? Salat istikharah. Nah niki. Dzabal a'immatu salasatu, berpendapat Imam Ahlul Fikih yang 3, Abu Hanifah wa Malikun wa Ahmadu, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik dan Imam Ahmad fil masyhuri min madhabi. Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari madhab beliau, ila adami jawazi nafli salat fi awqatin nahyi mutlaqan. Beliau berpendapat tidak bolehnya salat sunnah, ya, salat sunnah di waktu-waktu yang dilarang ini secara mutlak. Sawa'an kanat min dawatil asbabi, baik salat sunnah tersebut adalah salat sunnah yang memiliki sebab, au ghairiha, atau yang lainnya. Ini pendapat yang pertama, boten pareng salat sunnah secara mutlak di 3 atau di 5 waktu yang sudah kita pelajari. Wadhabal Imam Syafi'i, dan Al-Imam Syafi'i berpendapat ila jawazi nafli dzawatil asbab, bolehnya melaksanakan salat sunnah yang memiliki sebab. Wa huwa riwayatun qawiyatun anil Imami Ahmad, dan ia adalah merupakan riwayat yang kuat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Berarti Imam Ahmad gadai pinten pendapat? 2 pendapat. Waqtaraha Syekhul Islam wa ghairuhu min ashabi Ahmad, telah memilihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala wa ghairu, dan selainnya min ashabi Ahmad, dari sahabat-sahabat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa man sya'ul khilaf, dan asal mula terjadinya khilaf, terjadinya perselisihan bainal fariqaini, antara 2 kelompok tersebut, huwa butuwut ta'arudi, yaitu tampaknya pertentangan, bainal ahadisi, di antara hadis, fataibatun minha, maka sebagian, ya, atau sekelompok dari hadis-hadis tersebut, umumuha, keumuman dari hadis tersebut, yufidun nahya anis salati mutlaqan fitilkal awqati, memberikan faedah larangan salat secara mutlak di waktu-waktu tersebut. Wa ta'ifatun ukhra, dan kelompok yang lain dari hadis-hadis tersebut, umumuha, keumumannya, yufidu istihbaba iqa'is salati dzati sabab, memberikan faedah disunahkannya melaksanakan salat yang memiliki sebab, walau fi waqtin nahyi, walaupun di dalam waktu yang terlarang. Umpamanipun napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini.
Jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka janganlah duduk sehingga sholat 2 rakaat. Nabi SAW memerintahkan orang yang masuk ke masjid untuk sholat 2 rakaat. Dan dalam perintah tersebut ini tidak ada pengkhususan waktu terlarang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut. Berarti nopo? Di waktu terlarang pun berdasarkan hadis tersebut ini nampaknya boleh kita sholat tahiyatul masjid. Namun perintah ini nampaknya bertentangan dengan apa yang kita sudah pelajari tadi. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Tidak ada sholat ketika matahari sedang berada di tengah langit. Dan tidak ada sholat setelah sholat asar. Hadis menika nampakipun memberikan penjelasan di 3 waktu tersebut sholat tahiyatul masjid mboten bareng. Dari sinilah maka terjadi khilaf. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, at-tahqiqu, ucapan yang benar atau pendapat yang benar dalam masalah ini setelah diteliti, annal umuma fil awqati muqaddamun alal umumi fis salawat. Sesungguhnya keumuman dalam waktu lebih didahulukan daripada keumuman dalam salat. Keumuman dalam waktu lebih didahulukan daripada keumuman salat. Rektosipun dos pundi? Larangan yang kaitannya dengan waktu karena tidak ada pengkhususannya, maka itu lebih dikuatkan. Sehingga larangan yang kaitannya dengan waktu diistilahkan dengan umumu mahfud, umum yang terjaga, yang tidak ada pengkhususannya. Adapun keumuman yang berkaitan dengan salat niki wonten pengkhususanipun. Salat tahiyatul masjid, kita dipun perintahaken supados salat tahiyatul masjid nalikanipun lebet wonten masjid. Nah, berarti niki memberikan kekhususan dari keumuman larangan salat. Nalikanipun tawaf. Mangke wonten hadisipun insyaallah ingkang badhe kita pelajari bersama pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Berarti keumuman larangan salat di sini keumumannya ghairu mahfud. Nah, keumumannya tidak terjaga. Merginipun apa wonten pengkhususanipun. Dengan demikian maka keumuman larangan salat itu menjadi lemah. Nah, dari sinilah maka sebagian ulama yang mengatakan bolehnya melaksanakan salat sunnah yang memiliki sebab ini mengatakan karena umumnya larangan salat tersebut ghairu mahfud, tidak terjaga, maka berarti boleh kita salat yang dzatul asbab. Dari mana didapatkan itu? Berdasarkan tatabbu wal istiqra' tam terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diadakan penyelidikan dan penelitian secara sempurna, maka didapatkan kesimpulan bahwa salat-salat yang memiliki sebab ini boleh dilaksanakan walaupun di waktu yang terlarang.
Mergipun apa? Karena keumuman larangan salat di situ ghairu mahfud, boten terjaga, wonten pengkhususanipun. Saged dipaham mboten nggih? Mugi-mugi saged dipaham. Radi inggil sekedhik nggih, mboten napa-napa nggih. Wa qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, mohon maaf, wali anna hadisan nahyi, dan karena hadis-hadis larangan qad dakhala takhsis, telah masuk pengkhususan bil faitati dengan salat yang luput. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur atau lupa dari suatu salat, maka hendaknya dia salat idza dzakaraha, jika mengingatnya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertegas, wala kafarata laha illa tilka, tidak ada kafarahnya kecuali itu. Panjenengan sare ngantos luput salat, sak sampunipun wungu langsung napa salat. Panjenengan lupa salat, ketika ingat langsung salat, boten dipun batasi kalian wekdal. Sak sampunipun salat subuh panjenengan ingat, tadi malam saya belum salat isya, karena kelelahan. Nah, setelah sholat subuh ingat, nah niki langsung sholat isya. Wal faitati wa naumi, dan karena tertidur. Wa nafilatil lati tuqda, dan sholat sunnah yang tuqda, yang diqadha. Contonipun apa salat sunnah ingkang dipun qadha? Contonipun wonten setunggalipun hadis niku dipun jelasaken. Bila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang kepada beliau tamu dari suku Abdul Qais. Nabi sibuk dengan urusannya, ya. Nabi sibuk dengan tamunya tersebut, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak melaksanakan salat ba'diyati duhur, setelah salat duhur tidak melaksanakan salat sunnah ba'diyah duhur. Kemudian beliau masuk ke rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kemudian salat 2 rakaat. Ditanya oleh Ummu Salamah, atau dalam riwayat yang lain, ya, ditanya oleh budak yang diutus oleh Ummu Salamah, salat apa itu? Nabi menjawab bahwasanya salat itu adalah salat qadha ba'diyah duhur, yang belum sempat dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Pak niki salatipun? Sak sampunipun salat asar. Sak sampunipun salat asar. Berarti napa niki? Nah, waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang. Ya. Kemudian ada riwayat yang lain juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh melihat ada seorang sahabat yang salat dua rakaat. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang salat 2 rakaat yang dilakukan tersebut.
Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, saya tadi belum sempat sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka inilah 2 rakaat tersebut. Dan Nabi SAW kemudian mendiamkannya. Sakata Nabi SAW. Nabi mendiamkannya. Dari riwayat-riwayat tersebut, maka diambil faedah bahwasanya keumuman larangan salat tersebut ghairu mahfud, tidak terjaga. Merginipun apa wonten pengkhususanipun. Dari sinilah maka setelah diteliti ternyata pengkhususan tersebut ada kaitannya dengan sebab. Maka dengan demikian, salat yang memiliki sebab boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang terlarang. Saged dipahami insyaallah. Alhamdulillah. Fadha'ufa janibu umumi takhsisiha bidzalika, maka lemah sisi keumumannya dengan pengkhususan tersebut. Wa qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, tajwizu dzawatil asbab, diperbolehkannya salat yang memiliki sebab fi auqatin nahyi, di waktu-waktu yang terlarang, arjahu min man'iha, itu lebih kuat dibandingkan larangannya. Lianna dzawatil asbab, karena salat yang memiliki sebab, tafutu bi fawati asbabiha, terlewatkan dengan terlewatkannya sebabnya. Panjenengan diperintahkan salat tahiyatul masjid. Kapan Pak? Menawi mlebet wonten masjid. Menawi panjenengan sampun medal saking masjid. Lah niki mboten dipun perintahaken malih. Berarti napa? Sampun luput sebabipun boten dipun syariataken untuk sholat lagi. Wonten jenazah, terus jenazahipun sampun dipun angkat, jadi sampun luput. Ya, sampun luput. Ya. Panjenengan wudu, kemudian setelah wudu ternyata qomat. Ya. Dikumandangkan iqamah. Nabi SAW mengatakan bahwasanya idza uqimatis shalah, apabila sudah ditegakkan iqamah untuk suatu salat, fala salata illa allati uqimat, tidak ada salat kecuali salat yang dikumandangkan iqamah untuknya. Ya. Berarti sampun lupa, sampun apa? Sampun lepat, sampun luput. Dan boten dipun syariataken malih ke panjenengan berwudu. Maaf, salat bagem setelah berwudu. Bi khilafin nawafil mutlaqah, berlainan dengan nawafil mutlaqah, berlainan kalian salat sunnah yang mutlaqah. Salat sunnah yang mutlaqah niki boten luput. Merginipun ya, boten dibatasi kalian waktu, boten dibatasi kalian sebab. Ya. Sampun nggih insyaallah saged dipaham? Insyaallah taala. Ya. Wonten salat naminipun salatut tasbih. Sampun tepang napa dereng kalian salat tasbih? Pernah kepireng ya? Pernah kepireng. Salat sunnah tasbih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala dalam sunannya. Caranya salat itu adalah sebanyak 4 rakaat, dan di dalam salat tersebut dibaca 300 tasbih. Sebagian ulama menguatkannya. Ya. Riwayat salat tasbih tersebut dikuatkan oleh sebagian ulama seperti Al-Imam
Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala dan lain-lainnya. Sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah. Bagi yang menguatkan berarti mengatakan disyariatkan salat tasbih. Seperti Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala termasuk ulama yang menguatkan hadis tersebut, sehingga beliau dinukil dari beliau selalu melaksanakannya. Salat tasbih niki termasuk salat dzatul asbab napa salat mutlaqah. Salat mutlaqah. Salat ingkang mutlak. Boten dipun batasi kalian sebab boten dipun batasi kalian waktu. Panjenengan longgar kalau memang panjenengan mengikuti pendapatnya ulama yang menguatkan riwayat tersebut seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah taala. Nah, niki salat tasbih. Dalam riwayatnya bagi yang mensahihkan tentunya setahun sekali atau minimalnya adalah seumur hidup satu kali. Kalau bisa sepekan sekali atau 1 bulan sekali atau setiap hari. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala beliau setiap harinya melaksanakannya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian waqtalabal ulama'u hal yabda'u nahyu anis salati bitulu'il fajri am ba'da salatil fajri. Para ulama berselisih pendapat apakah larangan dimulai dari larangan salat dimulai dengan terbitnya fajar atau setelah salat fajar. Dzaba ilal awwal a'immatu. Berpendapat dengan pendapat yang pertama beberapa imam al-fiqih Abu Hanifah wa Malikun wa Ahmadu. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad wa atba'uhum dan pengikut mereka. Mustadillina bima rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Umar. Mereka berdalil dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata ba'dal fajri illa sajdataini. Tidak ada salat setelah fajar, jadi setelah terbitnya fajar illa sajdataini kecuali dua rakaat. Maksudnya adalah 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa dhahaba Syafi'iyyatu, berpendapat ulama golongan Syafi'iyah ila anna nahya bahwasanya larangan ya betadi'u min salatil fajri, dimulai dari salat fajar. Maksudnya adalah setelah salat apa? Salat subuh. Wastadallu ala dzalika, mereka berdalil dengan bima rawahu Bukhari, dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Nabi Sa'idin dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri la salata ba'da salatil fajri hatta tatu asyamsu. Tidak ada salat setelah salat fajar hatta tatu asyamsu, sehingga terbit matahari wa ghairihi minal ahadisi dan lain-lainnya dari beberapa hadis yang menyatakan bahwasanya larangan tersebut adalah larangan setelah salat subuh, boten apa setelah terbitnya fajar. Wa ma istajala bil hanabilatu fihi maqal. Dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok ulama golongan madhab Hambali ini terdapat kritikan. Wala yuqawimu ahadits sahihaini, dan tidaklah melawan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kama sayati bayanu dzalika, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah taala. Sampun jam 6 nggih. Kita cekapi semanten, mugi-mugi berfaedah, mugi-mugi bermanfaat kagem kita sedanten. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya fid dunya
wal akhirah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.